Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زد شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العالي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wasyuhada'i wal awliya'i was sholihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairis sadatis sufiyyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il 'amilin wa jami'i masyayikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya qutbil a'zam qutbil alamin sayyid syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah Sayyidi Syekh Sahabahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samad Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tolhah Kalisaku Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Usul Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Bedawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai, Al-Imam Abdul Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatullah Mbahku Sangkan, Syekh Datul Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Pale Angat, Mbah Ma'asum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Langli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasan bin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Saleh bin Abdul Rahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansur bin Cikaduan, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhi, Syekh Abdul Iman, Eyang Waraswara, Raden Arya Wirata Datar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Toha, Syekh Ateng Dasau, Ustadzina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Thohir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandong, Raden Ibrahim, Raden Sa'irid, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhihi wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab, annallaha al-karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyayikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis, wa biniyati syifa was-sihah was-salamah wal-afiyah wal-barakah wa jalbi rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qarabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dek, ada tisu nggak? Ada tisu nggak? Aduh, jadi meler begini nih. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 203, yang pakai cetakan kitab nomornya berapa? 50 40 50. Nggak jauh amat Bang Haji, mundur 40. Kiai, udah ketemu Kiai? Bang Judin udah? Ustaz Nasir udah ketemu? Bang Sarif udah ketemu? Bang Yani udah? Bang Rehan udah ketemu? Bang Budin udah? Bang Tona udah ketemu? Ibu-ibu belakang udah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu apa? Pisau modelnya begini deh. Pisau apa ini deh? Udah.
Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Fa in qulta fal mutawakkilu hal yahmilu zada fil asfari. Itu dia bacanya. Fa in qulta, jika kamu bertanya, fal mutawakkilu hal yahmilu zada fil asfari, apakah orang-orang yang bertawakal mereka akan membawa bekal dalam perjalanannya ke Wali Songo? Udah tinggal 2 hari kita berangkat ini. Mudah-mudahan pada sehat ya, sampai waktunya berangkat, sampai pulang lagi sehat semua. Apakah orang-orang yang bertawakal mereka membawa bekal di dalam perjalanan yang mereka lakukan? Ya kalau Songo udah yang paling deket mah, mana lagi? Oh ya nih. Fa'lam annahu rubbama yahmilu zada wala yu'alliqul qalba bihi bi annahu la muhalata rizquhu wa fihi qiwamuhu. Innama yu'alliqul qalba billahi ta'ala wa yatawakkalu alaihi wa yaqulu innar rizqa maqsumun mafrughun minhu wallahu ta'ala insya'a aqama binyati bihadza au bi ghairihi. Dah tuh, kita potong dulu. Fa'lam, maka perlu kita ketahui bersama, annahu rubbama yahmilu zada wala yu'alliqul qalba bihi, bahwasanya orang-orang yang tawakal rubbama yahmilu zada, bisa jadi dia membawa bekal, wala yu'alliqul qalba bihi, dan tidak mengkaitkan hatinya dekat dengan bekal tersebut. Bawa bekal ya bawa, silakan aja. Tapi dia tidak mengkaitkan hatinya dengan bekal tersebut, tidak bergantung dengan bekal yang dia bawa. Bi annahu la muhalata rizquhu, karena tidak mustahil bahwa bekal yang dia bawa itu merupakan rizkinya, rizki yang Allah sudah siapkan untuknya. Wa fihi qiwamuhu, dan di dalam bekal itu terdapat gizi untuk menopang kehidupannya. Innama yu'alliqul qalba billahi ta'ala wa yatawakkalu alaihi, hanya saja dia mengkaitkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia bertawakal kepadanya. Jadi nggak ada larangan, mau pergi kemana-mana bawa bekal, nggak ada larangan, silakan aja. Yang penting hati kita tidak terkait dengan bekal itu. Tetap keyakinan kita bahwa yang bikin badan kita kuat, yang bikin kita sehat, tetap
Allah. Yang memberikan keselamatan dan kesehatan dalam perjalanan kita ya Allah, bukan karena bekal yang kita bawa. Yang penting di situnya. Allah. Wa yaqulu, dan dia berkata, innar rizqa maksumun, sesungguhnya rizki sudah dijatahkan, mafrugun minhu, dan sudah selesai diatur-atur. Wallahu ta'ala insya'a aqama binyati bihada aw bighairihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala jika dia mau, dia bisa membuat badanku kuat dengan bekal ini atau tanpa bekal ini. Yang bikin kita kuat, yang bikin kita sehat tetap Allah. Jadi tetap hatinya terkait dengan Allah, bukan dengan bekal itu. Apa Ustaz? Itu tuh. Jadi bukan berarti orang yang tawakal itu kemana-mana kagak bawa apa-apa pisan, bukan begitu. Malah itu bukan tawakal, kadang-kadang nekat gitu. Udah tuh jelas ya? Kalau ada pertanyaannya, apakah orang tawakal kalau pergi kemana-mana bawa bekal? Ya bisa jadi dia bawa bekal. Bawa yang banyak Mas Arif, timbel, sama lauknya, sama sambelnya gitu. Ada teriknya, ada jengkolnya, ada ayamnya. Kalau ada. Udah tuh jelas ya? Bahasa kita pas amat ini, besok mau berangkat. Wa rubbama yahmilu biniyatin ukhra bi an yu'ina musliman aw nahwi dzalika. Dan bisa jadi dia membawa bekal dengan niat yang lain, seperti agar dia bisa menolong kawan-kawannya yang muslim, agar dia bisa menolong muslim-muslim yang lain, au nahwi dzalika, atau yang lain sebagainya. Pergi ke Wali Songo bodut banyak amat, iya kan kali aja ntar ada temen yang butuh. Itu niatnya begitu. Cakep. Kalau ada tapi ya. Jadi jangan disalahin, jangan dibilang orang pergi kemana-mana bawa bekal banyak itu dibilang nggak tawakal, bukan. Orang yang tawakal pun bisa jadi dalam bepergiannya mereka selalu bawa bekal. Yang pertama, kalaupun diniatkan untuk dirinya, dia tetap yakinnya kepada Allah bahwa dia sehat, dia selamat dalam perjalanan, ya memang karena Allah, bukan karena bekal yang dia bawa. Yang kedua, bisa jadi dia bawa bekal banyak karena niatnya agar bisa menolong orang muslim lain dalam perjalanannya. Kiai misalkan Wali Songo 5 hari bawa duit 50 juta, nggak jadi masalah, silakan. Kali gitu, semobil kan 50 orang, satu orang 50 juta, sejuta gitu, biar pada anteng ziarahnya. Nggak jadi masalah yang kayak begitu. Bukan berarti kiai nggak tawakal, kiai sih nggak tawakal, kemana-mana bawa bekal banyak banget, enggak. Walaysa sya'nu fi akhdiz zadi wa tarkihi, innama sya'nu fil qalbi. Yang menjadi inti permasalahan bukanlah dalam masalah membawa bekal atau tidak membawanya, bukan di situ masalahnya.
Innama sya'nu fil qalbi. Yang menjadi inti permasalahan adalah hatinya. Hatinya masih terkait dengan Allah atau malah bergeser, bergantung kepada bekal. Itu masalahnya. Kalau masalah bawa atau enggak bawa bekal, itu mah tergantung hatinya. Begitu Bang Ibu. La tu'alliq qalbaka illa biwa'dillahi ta'ala wa husni kifayatihi wa dhamanihi. Jangan kamu kaitkan hatimu kecuali, ini kita bikin kalimat positif aja ya, biar nggak ada kecualinya. Kamu kaitkan hatimu hanya kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala dan betapa indah penjagaannya, perlindungannya, dan jaminannya. Jadi yang penting hati kita terjaga. Hati kita tetap yakin bahwa tadi tuh yang memberikan kita keselamatan dalam perjalanan bukan karena bekal yang kita bawa, tapi murni karena anugerah Allah. Karena memang dijaga dan diberikan keselamatan oleh Allah. Yang penting itu. Bukan masalah bawa atau enggak bawa bekalnya, bukan. Masalahnya ada apa kagak gitu. Ada yang dibawa apa kagak? Begitu Bang. Fakam min hamiliz zadi wa qalbuhu ma'allahi ta'ala dunaz zadi wa kam min tarikin wa qalbuhu ma'az zadi dunallahi ta'ala. Betapa banyak orang yang membawa bekal dalam perjalanannya, tapi hatinya selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bergantung dengan bekal yang dia bawa. Wa kam min tarikin wa qalbuhu ma'azzadi dunallahi ta'ala. Dan tidak sedikit juga orang yang bepergian tanpa membawa bekal, tapi hatinya selalu bergantung dengan bekal dan tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Fasya'nu idzan fil qalbi. Maka inti permasalahannya kalau seperti ini ada di dalam hati. Itu masalahnya di situ, di hati kita. Apakah tetap bergantung kepada Allah atau bergantung kepada bekal yang kita bawa? Apa Ustaz? Nggak bisa menilai. Karena tawakal itu adanya di hati. Nggak bisa kita bilang orang yang kalau pergi bawa bekal banyak nggak tawakal, nggak bisa. Karena yang tahu hatinya cuma dia dan Allah. Juga nggak bisa kita bilang orang yang nggak bawa bekal pisan tawakal, enggak. Bisa jadi hatinya padahal puyeng. Ntar gue makan dari mana ya? Mana duit kagak bawa pisan. Udah tuh jelas ya. Jadi inti masalahnya di hati, bukan di dalam bawa bekal atau enggak. Gitu kemudian. Ya kayak kita misalkan bukan masalah punya duit atau nggak punya duit, bukan masalah punya harta atau nggak punya harta. Yang penting hatinya. Udah banyak orang yang punya harta tapi hatinya tetap tawakal, tetap bergantung kepada Allah. Sebaliknya berapa banyak orang yang kagak punya harta, bukannya tawakal, bukannya zuhud, bukan. Hatinya selalu yang kepikiran duit aja. Gitu.
Jadi masalahnya di hati adanya. Tawakal itu adanya di hati. Iya. Fafham hadhil usula. Pahamilah dasar-dasar ini. Tukfal mu'nata insyaallah ta'ala. Maka akan dicukupkan bekal untukmu insyaallah ta'ala jika Allah menghendaki. Jadi kalau pertanyaannya boleh bawa bekal apa enggak? Kalau kita bawa bekal termasuk orang tawakal apa enggak? Termasuk orang tawakal atau enggak? Jawabannya meskipun bawa bekal tetap termasuk orang yang tawakal. Yang penting hatinya tidak bergantung dengan bekal yang kita bawa. Udah tuh. Jelas ya? Abang Ibu. Fa'in qila fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yahmiluz zada wa kadzalika ashabuhu wassalafus shalih. Jika ada yang berkata, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pun beliau selalu membawa bekal. Begitu pula para sahabat dan para ulama salafus soleh. Yuqalu lahu, maka dijawab untuk orang yang berkata seperti itu, la jaroma anna dzalika mubahun ghairu haramin. La jaroma anna dzalika mubahun ghairu haramin. Ini kalau bahasa usul satirinya artinya sudah barang tentu. Yang demikian itu karena hal tersebut memang hukumnya mubah. Masalah bawa bekal atau enggak memang hukumnya mubah. Yang penting ada aja yang dibawa. Kalau lagi kagak ada, kan apa yang mau dibawa? Hukumnya mubah-mubah aja. Mau bawa bekal ya silahkan, kagak bawa pun ya silahkan. Itu hukumnya mubah-mubah aja. Para rasul, para sahabat, dan para ulama salafus soleh, mereka pun ketika bepergian pasti membawa bekal. Karena memang itu hukumnya mubah, sah-sah aja. Ghairu haramin, tidak haram sedikit pun. Apa Ustaz? Masalahnya atuh buat kita mah ada apa kagak yang kita bawa. Apa gitu? Nggak ada. Ilok dibang pakaian kotor mah kagak. Innamal haramu ta'liqul qalbi bizadi. Sesungguhnya yang haram itu mengkaitkan hati dengan bekal yang dibawa. Itu yang nggak boleh, Bang. Kalau masalah bawa bekal atau enggak, lah itu mah sah-sah aja, boleh-boleh aja. Rasul pun kemana-mana bawa bekal, kagak bonek, bocah nekat, kemana-mana nekat aja udah, ya lo kagak sampai. Begitu. Iya, makanya dipersiapkan Haji. Makanya kan sampai ada hukum Ibnu Sabil kan. Salah satu mustahik zakat itu ada yang namanya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang sebelum perjalanan
dia menyiapkan ongkos yang cukup untuk perjalanannya, tapi di tengah jalan dia kemalingan atau kecopetan sehingga ongkosnya habis, kehabisan ongkos di tengah jalan. Itu Ibnu Sabil tuh namanya. Memang sebelum berangkat sudah disiapkan ongkos yang cukup untuk perjalanannya. Gitu. Baru dia berangkat. Ibnu Sabil bukan emang yang berangkat kagak bawa apa-apa, bukan. Ibnu Sabil orang yang berangkat melakukan perjalanan membawa bekal yang cukup. Ini sekali 5 hari nih. Kalau hitungannya sehari 100 berarti 5 hari 500. Begitu. Itu kalau sendiri, kalau berdua berarti 1.000.000 gitu. Bawa bekal udah segitu, tahu-tahu iya. Itu baru namanya Ibnu Sabil. Udah ngitung ongkos dulu sebelum perjalanan. Begitu Bang Haji. Kalau ada, kalau kagak ya udah bawa seadanya, seadanya. Ya bawa seada-adanya. Kayak Ustaz Satiri dong persiapannya. Kartu ATM di dompetnya udah banyak. Kalau memang ada dipersiapkan bekal yang cukup gitu. Kalau enggak ya udah seadanya aja. Begitu Bang Haji. Enggak tergolong nekat, enggak. Kan perginya rame-rame. Kalau sendiri kali ongkos kurang masih berangkat juga baru udah nekat. Udah tuh. Jadi yang haram bukan masalah bawa atau tidaknya, tapi yang haram itu hati ini bergantung dengan bekal yang dibawa, itu yang haram. Itu kalau masalah bawa atau enggaknya itu memubah, boleh-boleh aja, silahkan. Wa tarkut tawakkuli 'ala Allah subhanahu, dan yang haram yaitu tidak bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang haram. Yang pertama hatinya bergantung dengan bekal, yang kedua tidak tawakal kepada Allah, itu yang haram. Bukan masalah bawa atau enggak bawa. Karena Rasul pun, para sahabat pun bawa bekal kalau pergi kemana-mana. Fafham dzalika, maka pahamilah yang demikian. Tsumma ma zannuka bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala Allah ta'ala lahu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. A'sahu fi dzalika wa 'allaqa qalbahu bi ta'amin aw syarabin aw dirhamin aw dinarin. Kalla wa hasya ayyakuna dzalika. Tumma ma zannuka bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala Allah ta'ala lahu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Kamu tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima firman Allah Subhanahu Wa Taala untuknya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu, dan bertawakallah kepada Zat yang maha hidup yang tidak mati. A'sahu fi dzalika, kamu sangka dengan Rasul membawa bekal, kamu anggap beliau menentang ayat ini.
Zonnunya ngartiin belakangan Ustaz. Tumma zonnuka di belakangan tuh. Kita artiinnya. Aqsahu fi dzalika wa 'allaqa qalbahu bi ta'amin aw syarabin aw dirhamin aw dinarin. Kamu anggap Rasul menyalahi ayat ini. Wa 'allaqa qalbahu bi ta'amin, dan kamu anggap Rasul mengkaitkan hatinya dengan makanan, minuman, dengan dirham atau dinar yang beliau bawa. Rasul bawa bekal dalam perjalanannya bukan berarti Rasul nggak tawakal. Oh, kamu anggap Rasul bawa bekal itu berarti Rasul nggak tawakal? Berarti Rasul menyalahi ayat ini. Kalla wa hasya, tidak seperti itu dan tidak akan mungkin seperti itu. Udah tuh, jelas Ustaz? Bal kana qalbuhu ma'allahi ta'ala. Bahkan Rasulullah hati beliau selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkuluhu 'ala Allah ta'ala. Dan beliau selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kemana-mana bawa bekal. Bukan berarti artinya beliau kagak tawakal, bukan. Kadang kita aja sekarang kebangetan kepinteran. Ada orang mana bawa bekal banyak, kita bilang kagak tawakal. Ada orang dagang usaha, kita bilang kagak tawakal. Padahal bukan di situ masalahnya. Masalahnya ada di hati. Apa begitu? Apa Bang Rehan? Jadi jangan menganggap bahwa orang yang dagang, orang yang usaha itu kita hukumi bahwa dia nggak tawakal. Bukan di situ. Tawakal itu adanya di hati. Tadi aja dah. Bisa jadi orang yang padahal bawa bekal banyak tapi hatinya tetap tawakal kepada Allah. Yang kagak bawa bekal malah nggak tawakal kepada Allah. Bisa jadi seperti itu. Fa innahu alladhi lam yaltafit ila dunya bi asriha wa lam yamudda yadahu ila mafatihi khazainil ardi kulliha wa innama kana akhduz zadi minhu alaihi salatu wassalamu wa minas salafis sholihi liniyatil khairi la limaili qulubihim anillahi ta'ala ila zadi wal mu'tabaru al qasdu ala ma a'lamnaka fantabih min rabdatika. Karena sesungguhnya beliau Rasulullah alladzi lam yaltafit ila dunya bi asriha, orang yang tidak menoleh sedikit pun kepada semua barang berharga yang ada di alam dunia dan tidak menjulurkan tangannya sedikit pun kepada kunci-kunci gudangnya bumi semuanya. Karena waktu itu ada kisahnya, Sayyidina Jibril itu datang ke Rasul nawarin, mau nggak nih gunung ini saya rubah jadi emas? Ditawarin. Jadi gunung Jabal Abi Kubais itu pernah pengen dirubah jadi emas sama malaikat Jibril.
ditawarin ke Rasul. Tapi begitu sudah diberikan, ditaruh aja depan Rasul, kagak dicolek pisan. Apa Ustaz? Walam yamudda yadahu, tidak menjulurkan tangannya sedikit pun kepada kunci gudang-gudang yang ada di bumi. Apa ya nih? Wa innamal kana akhduz zadi minhu alaihi salatu wassalamu wa minas salafis sholihi liniyatil khairi. Sesungguhnya Rasulullah membawa bekal, menyiapkan bekal. Begitupun para ulama salafus soleh, mereka menyiapkan bekal liniyatil khairi, untuk niat-niat yang baik. Kayak tadi tuh, bawa bekal ada banyakan, kali aja ntar ada teman yang butuh dalam perjalanan. Begitu niatnya. Niatnya baik. Apa Ibu? Kayak kemarin kan waktu ke Banten, bawa sambel, kali aja ntar yang pas makan ada yang butuh sambel. Kali bawa ayam ya kagak ada, udah yang ada aja sambel dah begitu. Seadanya. Tapi jangan bawa sambel semua, nasinya kagak ntar. Gitu. Sesungguhnya Rasulullah dan para ulama salafus soleh, mereka membawa bekal untuk niat-niat yang baik. Mudah Bang Yani, yang di rekening ada berapa? Bawa semua ziarah besok. Apa Bang Ibu? Apa Rehan? Niatnya yang penting baik. Kali aja ntar ada temen yang butuh dalam perjalanan gitu. Pokoknya yang nggak punya ongkos besok buat ziarah Wali Songo, ngomong aja sama saya. Iya, pasti dikasih kalau ngomong mah. La limaili qulubihim anillahi ta'ala ila zadi, bukan karena hatinya cenderung, bukan karena hatinya bergantung kepada bekal dan lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bawa bekal kemana-mana karena niatnya baik buat bantu yang lain. Itu bukan karena beliau nggak tawakal, bukan karena beliau bergantung kepada bekal, bukan. Tapi biar bisa bantuin yang lain. Wal mu'tabaru al-qasdu ala ma a'lamnaka, dan yang dijadikan iktibar yaitu tujuan sesuai dengan apa yang sudah kami beritahukan kepadamu. Yang penting tujuannya, yang penting niatnya. Kita bawa bekal niatnya untuk apa? Dan yang penting hatinya jangan sampai bergantung kepada bekal. Itu aja masalah. Fantabih min rokdatika, maka sadarlah dari kelalaianmu. Asal katanya rokdah itu tidur, pules. Bangunlah dari kepulesanmu. Enggak melulu orang yang hartanya banyak enggak tawakal, enggak. Juga enggak melulu orang yang hartanya sedikit itu tawakal. Sadari itu.
Makanya jangan suka menghukumi dari zohir, karena hati itu kita nggak ada yang tahu. Begitu Mas Arif ya. Mas, apalagi terkait masalah tawakal. Apa Bang Rehan? Kiai nambahin Kiai. Cukup. Bang Tony kali. Bang Judin enggak? Ya tinggal siapin dah. Berapa yang ada di rumah bawa besok semua. Fa'in kulta ayyuhuma afdolu akhduz zadi amtarkuhu. Jika kamu bertanya mana yang lebih afdol, bawa bekal atau enggak bawa, kita mau jawabnya atuh ya, lu bawa bekal itu paling afdol udah. Daripada ngerepotin di sono, udah bawa bekal paling afdol udah gitu. Apa Ibu? Kira-kira apa yang saya bawa ya? Apa makanan, apa duit, apa kartu ATM aja? Udah kartu ATM aja yang gampangan, kagak repot gitu. Yang penting isinya banyak gitu. Apa? Fa'lam anna hadza yakhtalifu bi ikhtilafil hali. Maka perlu kamu ketahui, maka perlu kita ketahui bersama anna hadza yakhtalifu bi ikhtilafil hali. Masalah terkait ini, mana yang lebih afdol itu berbeda-beda tergantung dengan kondisinya. In kana muqtadan bihi yuridu an yubayyina anna akhdaz zadi mubahun aw yanwiya bihi auna muslimin aw igota malhupin wa nahwa dzalika fal akhdu afdolu. Jika kamu ingin mengikuti Rasulullah, apa yuridu ayyubayyina anna akhdaz zadi mubahun, yang beliau ingin menjelaskan bahwa membawa bekal dalam bepergian itu hukumnya mubah. Apalagi kiai nih, makanya kiai jangan sampai ntar jadi panutan, jadi contoh. Ono kiai gini kan pergi kemana-mana nggak bawa kos pisan gitu, tawakal beliau gitu. Jangan sampai ntar diikutin sama jamaah begono, bawa bekal yang banyak kiai. Ah, cukup. Kan di sini mah yang kiai cuma satu, saya makan AA. Gitu. Jangan sampai nanti jadi ikutan jamaah. Karena pada ngikut lagi, ono kiai mana-mana nggak bawa bekal, udah kita nggak usah bawa bekal, udah nekat bareng-bareng gitu. Ini buat ngajarin ke jamaah, biar kita tawakal, tetap bekal mah bawa gitu. Jangan sampai nyusahin orang dalam perjalanan gitu. Ah? Itu juga jadi hukum jadinya, kiai kudu kaya, makanya biar jamaahnya pada nyontoh, no kiai gini kan kaya. Ah, Bang Udin. Ini jangan sampai ntar kayak teman kita, sangkanya kagak mau pakai Android karena ngikutin gurunya. Udah tuh.
Padahal gurunya nggak ngajarin begitu. Udah tuh. Kalau memang dia diikuti dan ingin mengikuti Rasulullah, ingin menjelaskan bahwa membawa bekal dalam perjalanan itu hukumnya mubah. Au yanwiya bihi auna muslimin, atau dia niatkan dalam membawa bekalnya untuk menolong muslim yang lain. Au igotata malhupin, atau untuk menolong orang yang sedang kesulitan, yang sedang dalam kegelisahan. Wa nahwa dzalika, dan yang lain sebagainya. Fal akhdu afdolu, maka dalam kondisi seperti ini membawa bekal lebih afdol. Apa? Yang penting niatnya cakep, niatnya yang baik. Wa in kana munfaridan qawiyal qalbi billahi subhanahu yashghaluhu zadu an ibadatillahi fattarku afdolu. Jika dia pergi sendirian dan hatinya betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, pakai kop, yakin. Yashghaluhu zadu an ibadatillahi, sekiranya bekal yang dia bawa itu malah membuat dia sibuk, malah membuat hatinya lalai dari ibadah kepada Allah, fattarku afdolu, maka tidak membawa bekal dalam kondisi seperti ini lebih afdol kalau sendirian perginya. Awal. Kalau bareng-bareng perginya bawa bekal yang banyak, takut ada teman yang butuh ntar. Kalau sendiri mah udah nggak usah gitu. Apa Ustaz? Fatafaham hadhil jumlata, maka pahamilah penjelasan-penjelasan ini, kesimpulan-kesimpulan ini, wahtafiz biha, dan ingat-ingat ini semua, rasyidan. Insyaallah kalian akan menjadi orang yang dalam bimbingan. Wabillahi taufik, dan hanya kepada Allah kita mengharapkan taufik. Udah tuh jelas ya masalah bekal. Begitupun dalam masalah harta. Bukan berarti orang yang dagang, bukan berarti orang yang usaha itu enggak tawakal kepada Allah. Karena tawakal adanya di hati. Bukan berarti orang yang punya duit banyak, bukan berarti orang yang punya mobil bagus, punya rumah mewah itu enggak tawakal, bukan. Karena tawakal adanya di hati. Itu mah mubahun, itu hal yang mubah, dan yang penting niatnya agar dia bisa menolong orang lain atau bisa bantu orang yang sedang kesulitan, itu nggak jadi masalah gitu saja. Jadi jangan sampai karena kita belajar zuhud, belajar tawakal, ujung-ujungnya orang Islam pada miskin-miskin. Jangan sampai. Orang Islam kudu kaya agar bisa nolongin orang lain dan bisa bantu orang lain, orang-orang yang sedang kesulitan. Budi. Silakan Kiai. Lebih membutuhkan. Ya, diutamakan teman-teman kita dulu, Kiai.
Kalau ada lebihnya gitu. Ini menurut perkiraan kita masih banyak nih buat bantuin teman-teman, ya udah. Itu kalau buat tadi ya apa tukang minta-minta atau pengemis yang ada di makam-makam tuh. Lain lagi kalau buat infak ziarah gitu kan, biasanya habis di makam-makam tuh tempat-tempat ziarah ada infak. Itu kalau bisa makan sebanyak mungkin infak di situ. Ngalap barokah dari para wali. Kalau Buya itu biasanya paling dikitnya 100 tuh masukin ke kotak. Itu kalau kagak 50.000. Setiap ziarah di makam. Belum lagi buat daftarnya biasanya beliau paling gede. Kalau lain tuh lain ya, lain masalahnya. Kalau buat pengemis yang ada di jalan-jalan sebelum kita nyampe ke area makam, itu biasanya Buya malah agak nahan. Tapi kalau infak yang di makam itu beliau bahkan paling gede. Ngalap barokah dari para wali. Gitu Kiai. Sama-sama Kiai. Iya. Dah. Al-aridut tani, karena udah masuk bahasan lain, jam 2 juga lagi ya. Sekali lagi ya kita baca Fatihah, mudah-mudahan besok perjalanan kita ke Wali Songo diberikan kelancaran oleh Allah. Kita semua selalu dalam lindungannya, selalu diberikan keselamatan oleh Allah dari mulai berangkat sampai nanti pulang lagi. Semua ziarah yang kita lakukan nantinya mendapat ridho dari Allah, dan selesai ziarah kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah dan dari para waliullah. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-aridut tani wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi